Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru sekalian, saya akan membacakan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan. Acara yang keempat yakni materi inti. Acara yang terakhir doa. Agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Terima kasih disampaikan. Acara yang ketiga yakni sambutan. Kepada Bapak Kadarisman waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN Jatisari, yang saya hormati Keraton, tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dipertemukan di acara yang insya Allah penuh dengan berbarokah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada pagi hari ini kita sangat senang sekali dengan adanya diseminasi
menebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan nanti disampaikan oleh Bapak Kurniawan selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Mudah-mudahan nantinya ilmunya bisa bermanfaat untuk SDN Dogatisari dan bisa membawa SDN Dogatisari berkembang lebih maju dan juga membuat para guru dan siswa menjadi satu kesatuan yang bisa memajukan dan juga sekolah ini lebih dikenal oleh masyarakat sehingga tahun demi tahun sekolah ini lebih berkembang. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kami sangat bangga dan juga sangat motivasi kami ada salah satu calon guru penggerak yang dari SDN Dogatisari. Kita nantinya harus mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Bapak Andi sehingga kita bisa menjadi juga guru calon guru penggerak yang nantinya juga kembali ke sekolah kita. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, selamat, tanpa ada halangan apapun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang keempat yakni materi inti. Kepada Bapak Andi Kurniawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan berdiri saja untuk penyampaian materi. Mohon izin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang kedua, shalawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Bapak Andi Kurniawan selaku CGP calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 pada pagi hari ini pada acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nantinya Bapak Ibu semuanya bisa berkolaborasi dalam acara ini, supaya acara ini bisa lebih hidup, bisa lebih bermakna, bisa lebih berguna, utamanya kepada sekolah kita yang kita cintai ini. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya ke materi, izinkan saya mengucapkan satu baik pantun. Pagi-pagi menggoreng terasi, saat makan jangan berisik. Saya di sini mau presentasi, semoga bisa seru dan asik. Itu pantun
dari saya. Semoga nanti bisa mengikutinya, bisa seru dan bisa asik dalam penyampaian materi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, di sekolah tentunya kita harus membangun budaya positif. Kenapa? Karena budaya positif ini bisa berpengaruh sangat luas kepada sekolah kita tentunya. Yang bertanya-tanya, jadi budaya positif di sekolah apa itu? Jadi di sini kita akan menjelaskan sedikit. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru memegang peranan sentral. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya positif ini tidak harus ada tahapan-tahapan. Yang pertama, konsepnya harus punya konsep biar beraturan. Kalau tidak ada konsep itu nantinya tidak beraturan. Ini konsep di budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia yang nantinya akan saya sampaikan pada slide selanjutnya. Keyakinan kelas, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Dari semua konsep ini nantinya Bapak Ibu bisa berkolaborasi, saling tanya jawab, saling mengadu gagasan nantinya, karena nantinya supaya hasil dari diseminasi ini bisa lebih bermakna. Nah, Bapak Ibu, di sini perubahan paradigma belajar. Yang pertama, budaya adalah budaya positif. Terus selanjutnya disiplin positif, motivasi perilaku manusia yang ada di dalam budaya positif. Kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi. Terus selanjutnya keyakinan kelas. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Yang nantinya yang ada 6 poin di depan ini nantinya kita akan bahas satu persatu. Nah, Bapak Ibu, di sini konsep-konsep inti budaya positif. Apa itu? Konsep-konsep inti budaya positif. Konsep-konsep inti budaya positif adalah perubahan paradigma positif, kebutuhan perilaku dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Itu semuanya kita akan bahas dan itu berhubungan dengan apa yang tadi saya sampaikan di depan. Nah, Bapak Ibu guru tentunya kita semua bertanya-tanya, bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah itu dengan menerapkan konsep-konsep yang ada seperti yang disebutkan tadi. Nah, bagaimana caranya? Konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi yang sebelum tadi, yaitu berhubungan dengan materi yang sebelumnya tadi, yaitu
filosofi pendidikan nasional Kinerja Gorontalo, yaitu nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Ya. Yang kita selanjutnya di sisi positif ini menjadi perhatian saya ketika menemukan bahwa merubah menjadi keyakinan adalah sesuatu yang menyenangkan bagi murid dan guru. Dengan memahami nilai kebajikan dan dari keyakinan yang dibuat menjadi lebih mudah untuk menyadari betapa penting akan keyakinan yang dibuat. Hasilnya, setiap keyakinan memiliki nilai yang bermanfaat tentunya bagi kehidupan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, beberapa hari terakhir ini kita flashback ke belakang, sekolah kita sudah menciptakan budaya positif di sekolah. Contohnya pada saat bulan Ramadan, di sini para bapak dan ibu guru hebat di SDN 2 Negeri Sari sudah menciptakan budaya positif di sekolah, dan itu sangat positif kegiatannya. Yang pertama itu kegiatan makan sehat. Tentunya dengan makan sehat ini anak-anak bisa menjadi lebih sehat, bisa menjadi lebih pintar, dan bisa menjadi lebih berenergi dengan komponen-komponen yang ada di dalam makanan tersebut. Jadi budaya-budaya positif ini harus lebih dikembangkan lagi ke depannya. Nah, yang selanjutnya itu tentang bagi-bagi pada waktu di bulan Ramadan. Ini juga sangat penting. Ramadan berbagi, Ramadan berbagi sesama. Itu sangat perlu didukung dan sangat harus didukung oleh seluruh komponen yang ada di sekolah. Yang ketiga, ini pembacaan surat Yasin setiap hari Jumat manis. Ini program-program di sekolah kita. Itu pun menjadi budaya positif di sekolah, dan itu harus terus tumbuh dan harus terus dikembangkan di sekolah kita ini. Apa tujuannya? Supaya karakter siswa kita sesuai apa yang kita harapkan. Nah, yang pertama yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, ada beberapa poin. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang paradigma perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, ini ada dua gambar di depan. Yang pertama ini orientasinya kepada guru, sistemnya satu arah. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu sistemnya sudah dua arah. Nah, sekarang pada kurikulum merdeka ini kita memfokuskan sudah kedua arah. Yang pertama, gambar yang sebelah kiri itu berorientasi kepada guru, terus siswa sebagai objek belajar. Proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu saja. Tujuan utama menitikberatkan pada penguasaan materi. Ini yang sebelumnya. Dan sekarang sudah berubah. Gimana? Ya, berorientasi pada siswa. Siswa lebih kreatif, lebih maju, lebih aktif lagi di kelas. Bukan gurunya yang aktif, tetapi siswanya juga aktif. Bukan sudah sistem ceramah. Siswa sebagai subjek belajar. Proses pembelajaran terjadi di mana saja. Contohnya kita sekarang sudah ada yang namanya Android.
tidak menutup kemungkinan soal-soal bisa di-share, bisa dikirim melalui media-media sosial tertentu. Jadi tidak semua media sosial itu bisa ikut untuk mengirimkan soal-soal tersebut. Nah, itu perubahan paradigma. Tujuan utamanya pada pembelajaran IKH itu yang lebih luas. Itu yang gambar yang sebelah kiri itu siswanya kurang aktif. Yang gambar yang sebelah kanan itu siswanya sudah cukup aktif. Ini yang kita harapkan sekarang. Nah, selanjutnya ini tentang disiplin positif, bukan disiplin negatif. Disiplin mengarah kepada disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kita harus menjelaskan apa itu yang namanya disiplin positif. Jika disiplin itu positif, tentunya akan membawa kebaikan bagi kita semua. Kalau disiplinnya itu negatif, tentunya akan membawa sebuah yang tidak kita harapkan. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga itu memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, contoh penerapan disiplin sekolah. Bisa Bapak Ibu amati dulu gambar tersebut. Ya. Itu contoh penerapan disiplin di sekolah. Hadir tepat waktu. Itu contoh penerapan disiplin sekolah, disiplin positif. Selanjutnya, mengikuti setiap kegiatan di sekolah. Yang ketiga, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya, jika tidak masuk, itu harus memberikan keterangan supaya wali kelas bisa tahu apa penyebabnya siswa tersebut tidak masuk sekolah. Yang nomor 5 itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap semua yang ada di lingkungan sekolah. Ya, ini merupakan contoh sanksi yang melanggar penerapan disiplin sekolah. Ini tidak baku Bapak Ibu. Ini nantinya bisa fleksibel tentang sanksi-sanksi yang melanggar penerapan di sekolah. Dan sanksi itu bisa membuahkan hasil yang positif, tidak negatif. Kalau dulu itu biasanya hukumannya fisik, tetapi sekarang tidak lagi, tidak seperti itu. Harus berpihak kepada murid dan murid. Di dalam pelajaran KHD 3 kali murid. Kepada siapa? Kepada murid dan murid. Nah, ini contoh sanksi yang bisa diterapkan di sekolah. Nantinya bisa dirubah atau dikurangi atau ditambah. 1. Membaca istighfar sebanyak 50 kali. Yang pertama. Yang kedua, membaca sholawat nariyah 10 kali. Itu contohnya sanksi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebanyak 5 kali. Nah, dari ketiga ini nantinya bisa diterapkan di sekolah. Dan ini kemungkinan besar hasilnya akan positif.
tidak ada hukuman secara fisik yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Nah, ini poin selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Apa yang bisa memotivasi perilaku dalam diri manusia? Tetapi tentunya tidak ada kalimat-kalimat untuk menarik senyuman orang lain. Itu. Nah, Bapak Ibu, ini renungan diri untuk kita semua. Yang pertama, itu sebelum saya bacakan yang 4 poin, itu ada gambar dulu. Yang gambar sebelah kiri ada seorang bercermin diri, yang sebelah kanan ada orang sedang bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Ya. Yang pertama, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Sudah baik kita? Yang kedua, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Nah, dari 2 poin ini tentunya kita sudah bisa mempunyai pemikiran-pemikiran. Oh, seperti apa tentang perilaku saya? Yang keempat, ini pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Itu tentunya harus lebih dipahami kepada Bapak dan Ibu. Yang keempat, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Tentunya Bapak Ibu tidak untuk mencari sesuatu dalam melakukan suatu perilaku yang kita lakukan setiap hari. Tentunya kita sudah niat ikhlas untuk melakukan sesuatu. Nah, ini jawabannya. Ini jawaban yang sering saya dengar dari Bapak dan Ibu guru, tentunya yang ada di sekolah. Semua yang saya lakukan tentunya tidak mengharap apapun dari orang lain. Tidak mengharap imbalan, tidak mengharap senyuman, tidak mengharap hadiah, tidak mengharap yang lain-lain. Dengan kata lain, saya ikhlas melakukan sesuatu. Tentunya kalau sudah ikhlas, pahala akan mengalir. Nah, sebelum saya ke materi selanjutnya, saya mohon kepada Bapak dan Ibu guru supaya lebih aktif lagi. Tentunya sebentar saja kita sedikit. Saya harap dari salah satu guru memimpin breaking tersebut supaya lebih aktif, suasana bisa lebih cair, tidak tegang. Dipersilakan kepada Bu Desi ya. Ya, silakan. Cek. 1, 2, 3. Tangan ke depan, tangan ke depan, tangan ke depan, tangan ke belakang. Tengok ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih kepada Ibu Desi selaku wali kelas 2, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih semuanya. Kita beri terus sebentar kepada Bu Desi. Ya. Nah,
Selanjutnya saya sebelum ke materi, saya ada game. Begini, susu itu warnanya apa? Putih. Susu warnanya putih. Satu minum apa? Air. Saya kira kalau sudah susu warnanya putih, satu minum apa? Biasanya jawabannya ke susu. Tapi tidak, sudah menjurus ke langsung ke air. Biasanya ikut kepada pertanyaan sebelumnya. Susu warnanya apa? Putih. Satu minum apa? Susu. Seperti itu. Ya. Rumput warnanya apa? Hijau. Nah, singa makan. Betul. Boleh jempol semuanya. Tentunya kita kembali ke rumput. Kalau biasanya rumput warnanya apa? Hijau. Singa makan rumput biasanya. Tetapi ini tidak langsung ke daging. Ya. Dah. Lanjut ke materi. Ya, di sini ada pertanyaan menarik. Nantinya saya lempar ke Bapak dan Ibu untuk menjawabnya. Ini pertanyaan menarik dari Pandi. Pertanyaan menarik Ibu Dania. Ini namanya sudah cukup bagus. Guru wali kelas 2 di SDN 2 Jatisari sedang bingung menghadapi doni. Satu murid di kelasnya. Itu namanya doni. Beberapa anak kelas telah datang kepadanya dan mengeluhkan doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara memaksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dahlia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dani melakukan hal itu? Nah, ini saya mempunyai pertanyaan pemantik. Saya harap dari hadirin Bapak Ibu yang hadir bisa memberi jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau jawab? Ya, silakan kepada Ibu Tri Panca. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya seandainya dihadapkan dengan situasi yang seperti itu, di mana kita melihat ada seorang anak itu suka mengambil atau meminta bekal makan siang kepada temannya secara paksa. Di sini saya akan bertanya. Guna bertanya itu saya ingin mengetahui apa latar belakang dia melakukan hal tersebut. Tentunya dia kan mungkin ada masalah-masalah tertentu atau kebutuhan-kebutuhan tertentu yang dia tidak dipenuhi dari rumah, atau mungkin suaminya ada atau apa. Kita kan bisa melihat latar belakangnya dulu. Setelah itu kita menerapkan disiplin positif itu tanpa merugikan doni, entah kita cari alternatif atau pemecahan masalah yang ada itu dengan cara bisa saja kita, kalau kita tanya kamu tidak nyambung, mungkin alasannya tidak nyambung, mungkin gitu ya. Kita cari jalan keluarnya gimana supaya anak ini tidak nyambung tapi bisa sekolah tanpa meminta bekal teman dari temannya. Tentunya ini kan juga akan menyelesaikan masalah tanpa merugikan doni dan juga tentunya tanpa merugikan teman-temannya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Tri Panca luar biasa tentang jawaban dari pertanyaan pengantin. Tentunya kita harus bisa menyikapi dalam situasi yang sulit apapun di dalam kelas. Tentunya kita sebagai guru harus bisa menormalisasi keadaan di kelas, mengkondusifkan keadaan di kelas. Kita sebagai guru harus tentunya bisa melakukan hal-hal seperti itu. Ya, terima kasih untuk dibaca ulang lagi. Nah, berikutnya ini tentang 5 kebutuhan
manusia. Ini menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Apa itu? 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory ini. Beliau, Dr. William Glasser dalam Choice Theory mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk fisik, keamanan, cinta, penghargaan, dan pemenuhan diri. Yang dalam kasus Doni, Ibu Dahlia perlu mencari tahu kebutuhan yang ingin dipenuhi Doni. Tentunya seperti itu. Harus mencari tahu dulu apa penyebabnya Doni itu memaksa meminta makanan kepada teman. Seperti mungkin kebutuhan akan hubungan sosial atau rasa aman. Hal ini akan membantu Ibu Dahlia mengelola situasinya dengan lebih baik. Tentunya Bapak Ibu sudah mempunyai pemikiran-pemikiran matang untuk melakukan hal-hal positif di kelas supaya nantinya bisa suasana di kelas itu bisa kondusif. 5 dari yang akan disampaikan itu Dr. William Survival, bertahan hidup, love and belonging, kasih sayang dan kebersamaan, power, kekuasaan atau harga diri, freedom apa ini? Ya, kebebasan. Terus selanjutnya fun and enjoyment. Apa itu? Iya, kesenangan dan kenikmatan. Ada 5 ya? Survival, love and belonging, power, ya, freedom, fun, and enjoyment. Ya, itu merupakan 5 apa yang ditulis oleh Dr. William. Nah, Bapak Ibu, kita selanjutnya ke posisi kontrol restitusi. Mudah-mudahan nantinya ke belakang saya tidak salah ucap tentang posisi kontrol ini. Ya, Bapak Ibu, pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, jika guru menempatkan dirinya pada posisi kontrol ini, guru seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang diperbuat oleh siswa di sekolah. Tentunya tidak mungkin di sekolah itu tidak ada masalah. Pasti itu ada. Sekolah inti, sekolah dimanapun, sekecil apapun, sekolah itu mempunyai yang namanya masalah. Dan itu bisa diperbuat oleh siswa di sekolah tersebut. Guru sering melakukan kekerasan fisik dan juga verbal. Guru sering berkata, patuhi aturan saya, patuhi tentang peraturan yang saya buat. Awas kalau tidak menurut. Ini misalnya ada kata-kata awas kalau tidak menurut. Ya, biasanya ini sering muncul kalau sudah di sininya sudah agak tinggi tensinya, kata-kata awas ini biasanya sering muncul. Awas. Nah, ini awas nih, kalau tidak menurut. Kamu lagi. Biasanya ini familiar dengan kata-kata ini. Kamu lagi, le. Nah, ini sebenarnya namanya le. Nah, kamu lagi yang membuat kesalahan. Maksudnya sudah guru itu di universitas sudah mempunyai titik. Oh, ada itu yang mesti membuat masalah. Nah, dari titiknya itu guru itu biasanya sering keluar kata-kata seperti itu. Awas besok, ulangi lagi. Nah, dan berbagai kata-kata yang membuat siswa itu sakit hati dan juga nantinya ada punya rasa dendam. Itu yang kita tidak inginkan
kepada murid-murid di sekolah kita ini. Nantinya setelah keluar dari sini tidak ada cerita-cerita negatif yang keluar dari kalimat-kalimat yang disampaikan oleh murid-murid tersebut. Diharapkan nantinya murid-murid tersebut setelah keluar dari sekolah itu merangkai kata-kata indah kepada teman-temannya dan bisa mengajak yang belum sekolah bisa menjadi sekolah. Nah, ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru. Bisa dibacakan. Nomor 1, Bu Lesi. Dibacakan. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, silakan Mbak. Perbuatan orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan mewarna lebih lembut. Terima kasih. Membuat orang merasa bersalah. Biasanya ini sudah sering kita lakukan. Jadi kita tidak sadar apa yang kita lakukan itu membuat orang merasa bersalah. Kamu itu mencuri punya temannya, itu sudah membuat diri itu sudah merasa bersalah. Oh, saya berarti pencuri. Kalau sudah guru menuduh saya pencuri, berarti saya ini sudah pencuri. Dan itu bisa membuat anak tersebut sudah merasa cukup bersalah. Apalagi itu ada teman-teman yang lain, berarti otomatis siswa tersebut sudah cukup malu kepada dirinya atau orang lain. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid tersebut melalui persuasi, yaitu pendekatan pendekatan. Dan keempat, ini monitor atau pemantau. Istilahnya di sini pengawas. Memonitor berarti mengawasi. Di sini kita harus selalu memonitor peserta didik. Yang kelima, ini manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di poin 5 ini, di posisi terakhir, ini tentunya Bapak dan Ibu guru sudah melakukannya, berbuat dengan murid bisa bertanggung jawab terhadap perilakunya, sudah bisa memberikan pemahaman tentang apa yang dilakukan murid tersebut, dan nantinya akan menemukan solusi pemecahan masalah dalam kasus-kasus tersebut. 1. Posisi kontrol. Tadi kan ada 5 poin. Ya, yang pertama itu posisi kontrol penghukum, yaitu guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Nah, ini di sini tentunya kontrolnya itu memakai apa? Memakai hukuman. Kalau tidak pakai topi, apa hukumannya tadi? Baca istighfar, baca 100 kali. Perilaku murid, hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Nah, berikut ada contoh hukuman fisik. Nah, saya minta kepada Bu Ani untuk membaca contoh hukuman fisik. Ada 3. Silakan dibaca. Berikut contoh hukuman fisik. Yang pertama yaitu guru memukul murid yang tidak mengerjakan
Oke, siap. Terima kasih, Bu Ani. Bapak Ibu guru, yang pertama kita sudah menghapus yang namanya guru memukul murid yang tidak mengerjakan tugas. Ini saat sekarang sudah harus dihapus, guru memukul murid. Yang kedua, guru memukul murid dengan berdiri di depan kelas seperti itu. Biasanya ini juga harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan filosofi KHD. Yang ketiga, guru memberikan nilai buruk kepada murid. Contohnya tadi sudah mencuri, kamu mencuri, itu sudah kepada murid itu sudah menempel yang namanya penilaian buruk dari guru. Wah, saya ini sudah dicap pencuri, berarti saya sudah menjadi seorang pencuri. Ya, selain hukuman fisik dapat berupa verbal. Sebagai contoh, guru akan berkata kepada muridnya yang datang terlambat, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dengan nada yang begitu sangat tinggi, dengan bahasa yang tubuh yang tidak bersahabat lagi, dengan seakan-akan itu seakan mau melempar sesuatu atau ingin membayangkan tangannya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Dari perhatiannya Bapak dan Ibu di kelas, karena murid tersebut itu selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu pertanyaan yang mungkin mengarah kepada murid-murid yang sering datang terlambat. Efeknya kepada murid-murid yang sudah dicap sering terlambat, murid itu nantinya akan bahwa saya ini sudah mendapat penilaian buruk dari ibu guru atau bapak guru yang ada di kelas. Tentunya murid tersebut akan merasa terpojok karena ucapan-ucapan bapak dan ibu guru di tengah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Kamu lagi, setiap hari deh, jangan datang terlambat deh. Itu yang harus diucapkan oleh Guru. iya, bapak dan ibu guru. Sebelum saya ke selanjutnya, saya minta semangatnya. Semangat pagi lagi. Semangat pagi ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu yang lebih fleksibel lagi kepada murid, supaya murid itu kita bisa di kelas. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah akan membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Guru dapat melakukan hal ini dengan memberikan nasihat atau dengan membuat murid merenungkan kesalahannya. Itu yang tadi diucapkan oleh guru. Kamu lagi, terlambat lagi, setiap hari kamu lagi. Nah, itu yang harus diubah ke depannya. Sebagai contoh, yang satu, guru berkata kepada murid yang tidak mengerjakan tugas. Pertanyaannya apa? Apakah kamu tahu telah mengecewakan orang tua dan gurumu karena tidak mengerjakan tugas? Seandainya ini diucapkan di kelas, kedengaran sama siswa yang lain, makanya siswa tersebut akan merasa minder atau kecewa, merasa bersalah. Yang kedua, guru meminta murid yang menyontek saat ulangan untuk menulis surat permintaan maaf kepada orang tua dan gurunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru meminta murid yang berkelahi dengan temannya untuk menuliskan perenungan tentang akibat dari perbuatannya. Ya,
murid itu yang berkelahi dengan temannya untuk meneruskan merenungkan apa yang dilakukannya supaya murid tersebut bisa introspeksi diri dan bisa berhenti melakukan sesuatu yang buruk tersebut. Satu. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Ya, guru yang berpesan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebayanya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi. Itu tentunya sangat penting di kelas memperlakukan murid seperti teman sebaya, tidak dianggap sebagai suatu masalah, baik itu yang sering bermasalah itu tidak dijadikan suatu fokus di dalam kelas tersebut. Ini contohnya, guru sering ngobrol dengan murid di luar jam pelajaran, itu yang bisa dilakukan supaya lebih dekat lagi kepada murid tersebut. Guru yang kedua, guru ikut bermain dengan murid saat istirahat. Yang ketiga, guru membantu murid memecahkan masalah pribadi mereka. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Yang keempat, dari yang 4 poin ini, guru yang berperan sebagai pemantau akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Yang keempat, guru yang berperan sebagai pemantau. Apa itu? Guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah tersebut. Harus murid itu mengikuti tata tertib atau norma yang berlaku di sekolah tersebut. Jika melanggar, hukumannya yang tadi, sanksinya itu yang tadi, seperti membaca apa tadi? Istighfar, membaca sholawat nariyah, menyanyikan lagu Indonesia. Apakah itu merupakan sesuatu yang positif? Apa negatif? Hukuman tadi? Ya, saya kira di sini itu merupakan sanksi yang positif. Ini satu contoh. Guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid itu memperhatikan. Nah, itu guru harus berkeliling. Apakah murid itu memperhatikan saat dijelaskan atau tidak? Guru menegur murid yang berbicara. Itu pasti. Kalau sudah ada murid yang tidak fokus, harus ditegur supaya siswa tersebut atau murid tersebut bisa fokus kepada pelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, guru mengingatkan murid untuk mengenakan seragam sekolah. Nah, di sini kita yang poin 3 ini merupakan fokus di sekolah kita, mengingatkan murid untuk mengenakan seragam sekolah yang lebih lengkap lagi dan lebih disiplin lagi dalam memakai atribut yang menempel pada seragam sekolah tersebut. Ya, itu poin 3 yang harus kita tingkatkan lagi. Yang kelima, posisi kontrol manajer. Ya, saya minta bantuannya Ibu Trimanca untuk membacakan. Yang kelima, posisi kontrol manajer. Guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Ya, terima kasih kepada Ibu Trimanca. 5, posisi kontrol manajer, yaitu yang sudah dibacakan. Terima kasih. Guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara efektif dan efisien. Ya,
guru di kelas itu harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Sebagai contoh, contohnya, itu kelima posisi kontrol memiliki kelebihan. Itu contohnya tadi, kembali kita kaset. Nah, guru harus menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan memotivasi murid untuk belajar. Itu harus. Contohnya belajar di perpus, belajar di ruang kelas yang biasanya itu dilengkapi dengan alat-alat yang mendukung. Belajar di luar kelas itu boleh, supaya tidak di dalam kelas. Apabila murid itu ada di dalam kelas, biasanya itu murid itu merasa bosan. Bisa belajar di luar ruang kelas. Ya, kelima posisi kontrol ini memiliki positif dan negatif. Ada plus minusnya di situ. Ada plus, ada minus. Kelima posisi kontrol ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama seperti dalam diri kita itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Masing-masing itu pasti ada di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru perlu menyesuaikan posisi kontrol yang digunakan dengan situasi dan kondisi murid. Ya. Selanjutnya ini keyakinan kelas. Ini yang harus kita fokuskan lagi. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Mengapa? Itu supaya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Tentunya di dalam keyakinan itu kita harus mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Tujuan dibuat dari keyakinan kelas, yaitu latar belakang keyakinan kelas diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka akan mewujudkan lingkungan positif dengan membiasakan keyakinan kelas yang telah disepakati yang akan membentuk budaya positif. Nah, ini slide di depan itu merupakan contoh keyakinan kelas. Saya minta tolong kepada wali kelas 3 untuk membaca sedikit apa yang ada di slide depan ini tentang keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ya, terima kasih, guru hebat. Lanjut.
Ini dampak dari keyakinan kelas, meningkatkan motivasi belajar murid. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan membuat murid merasa memiliki kelas tersebut. Kalau sudah keyakinan itu dibuat, maka dampaknya kepada murid akan merasa memiliki kelas tersebut, merasa bertanggung jawab untuk menjaga kelas. Mereka tetap menjaga kelas. Bapak Ibu, apa kendala atau tantangan yang dihadapi dalam membuat keyakinan kelas? Tantangan yang dihadapi terkait keyakinan kelas adalah dalam hal menanamkan keyakinan kelas pada peserta didik untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik. Nah, ini yang sering kita temukan tentang segitiga restitusi. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Yang pertama, ya, tentang validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kepada siswa dan menstabilkan identitas. Nah, di sini apa itu segitiga restitusi? Gosen. Itu saya kutip tahun 2004. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, ini berikutnya adalah tahapan dan contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah. Nah, contoh kasus seumpama murid tersebut itu sering datang terlambat. Satu, apa itu? Menstabilkan identitas. Berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakan itu salah. Itu yang pertama, menurut segitiga restitusi. Yang kedua, ini memvalidasi tindakannya yang salah. Apa, mengapa? Dan menanyakan keyakinan, bisakah kamu berubah? Yang kedua, benar, kamu sendiri. Kenapa kok bisa terlambat datang? Iya Pak, karena saya sering main HP, tengah malam tidurnya terlalu lama. Itu bisa yang memicu terjadinya anak-anak datang terlambat. Nah, apa tujuan dari dasar segitiga restitusi? Apa tujuannya? Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Mengapa restitusi penting? Restitusi menjadi pilar penting dalam menjaga keadilan dalam sistem hukum dan memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat tindakan yang melanggar hukum. Restitusi tidak hanya memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, tetapi juga menciptakan insentif bagi kepatuhan hukum. Nah, Bapak Ibu, ini contoh penerapan segitiga restitusi di sekolah adalah salah satu bentuk pendekatan disiplin positif untuk siswa supaya siswa tersebut mempunyai disiplin yang positif. Disiplin positif dapat membantu siswa menyadari bahwa segala tindakan yang dilakukannya memiliki konsekuensi yang bisa dapat menerima sanksi. Kalau sudah salah, siswa tersebut artinya siswa tersebut mendapat sanksi dari guru atau sekolah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh segitiga restitusi, satu apa? Menstabilkan identitas. Berarti menurut siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Contoh kata-kata yang bisa diterapkan dalam menstabilkan identitas adalah tidak apa-apa berbuat salah, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Contoh kasus, seorang siswa yang selalu membolos. Nah,
guru harus bisa mendorong siswa untuk berefleksi, untuk menyadari bahwa tindakannya itu salah dan membawa konsekuensi. Satu, contohnya, konsekuensinya apa kalau sering bolos? Tidak naik kelas, tidak mendapatkan pelajaran. Lalu membantu siswa memperbaikinya, kesalahannya, memperbaiki kesalahannya tersebut. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka melakukan kesalahan. Contoh kalimatnya yang dapat diterapkan dalam tahapan ini adalah, contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini semua. Contoh kasus, contohnya, pada siswa yang sering terlambat ke sekolah, guru harus menanyakan, kenapa kamu kok sering terlambat ke sekolah? Bisa jadi anak itu tinggalnya jauh di ujung sana, atau mereka sulit dari rumah, tidak punya kendaraan, atau membantu orang tuanya. Ini ada membantu orang tua itu berjualan karena terlambat. Ini guru harus bisa memvalidasi dulu. Guru lalu bersama-sama dengan siswa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan artinya mengajak siswa menemukan cara berperilaku yang baik, yang lebih baik dan tidak melanggar aturan atau tata tertib di sekolah. Contoh kalimat yang dapat diterapkan. Apa nilai-nilai yang kita disepakati di sekolah? Kita tanyakan kepada siswa. Contoh kasusnya, siswa yang suka melanggar tata tertib, guru dapat membantunya berefleksi dan mengingat kembali nilai-nilai di sekolah serta membantunya berefleksi apa yang dicapai, akan seperti apa dia di masanya akan datang. Lalu apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya akhiri pada penyampaian diseminasi pada kesempatan yang pagi menjelang siang ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih hadirin semua yang sudah berkenan mendengar saya. Ya. Terakhir, terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke pembawanya. Terima kasih. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang terakhir yakni doa. Kepada Bapak Kadarisman, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pada hari ini, kembali kita berdoa dengan harapan apa saja yang telah dipaparkan Pak Abdul tadi, mudah-mudahan membawa ilmu kepada kita dan juga kita bersemangat untuk menjadi calon guru bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il hurri wal afat wa taqdi lana biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighna biha aqsal bayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir.
اللهم إنا نسألك صحة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في شهرة الموت والنجاة من النار والرفع من المشهد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Bapak Ibu sekalian, adapun doa tadi berakhirlah acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara kurang minta maaf apabila ada kata salah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini semua? Nah, anak-anak, hari ini kita akan membuat tentang yang namanya keyakinan kelas. Ya? Ada yang pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Tidak ada? Sebelumnya apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Nah, keyakinan kelas itu mirip-mirip peraturan, mirip-mirip seperti peraturan kelas. Tahu ya? Beda tipis antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, kita harus mempunyai keyakinan kelas dalam bentuk keyakinan. Karena apa? Adanya keyakinan kelas nanti, kalian akan meyakini dalam diri kalian masing-masing untuk apa? Mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang kalian lakukan nantinya. Seperti apa contohnya? Misalnya nih, kalian harus saling menghargai, ada kesepakatan antar teman, saling apa? Saling tolong menolong. Terus apa lagi? Kerjasama. Nah, kalau kalian itu sudah mempunyai keyakinan kelas, tentunya kalian harus punya apa? Rasa tanggung jawab. Di dalam keyakinan kelas itu dilarang tidak boleh atau diusahakan tidak ada kata-kata dilarang. Itu menggunakan kata-kata yang positif. Kalau ada kata-kata dilarang, berarti itu yang negatif. Kalau yang ada kata-kata dilarang, contoh tidak boleh mencontek. Itu artinya kalian harus apa? Harus jujur. Nah, nantinya Pandi akan memberikan kertas ini. Ya, kalian tulis di kertas ini nantinya apa itu yang namanya keyakinan kelas. Nah, sekarang kelas 4 akan membuat tentang keyakinan kelas. Kalau begitu, setuju apa tidak? Kalian untuk membuat keyakinan kelas? Setuju ya? Setuju. Nah, setelah kalian tulis di kertas
yang warna-warni ini kalian lihat tempel di papan tulis. Tulis dulu apa itu apa keyakinan kelas. Nanti setelah itu kalian tempel di depan. Setuju atau tidak untuk keyakinan kelas? Setuju. Ini untuk yang positif, berdampak positif bagi kelas berapa? Kelas 4. Kalian tulis di sini ya. Pandi akan membagikan kertasnya, kalian tulis di situ. Nanti kalau sudah ada perintah untuk menempel, silakan ditempel di papan atau di tempat yang sudah disediakan. Semuanya harus membuat keyakinan kelas. Ya. Udah, kalian tulis dulu situ. Tidak boleh ada kata dilarang. Apalagi kata-kata yang negatif. Harus semuanya berkaitan dengan yang namanya positif, yang namanya keyakinan kelas. Nah, artinya setelah kalian tulis di kertas, setelah ditempel, kalian akan menandatangani tentang yang namanya kesepakatan kelas. Ya, kalian tulis dulu kesepakatan kelasnya. Kalau sudah ini ditempel, setelah ditempel, kalian harus tanda tangan satu per satu. Ya, tulis nama dan tanda tangan. Bisa tanda tangannya? Bisa. Sudah tulis? Ya, kalian tempel secara berurutan satu persatu. Tidak boleh berurutan. Ya, silakan tempel. Ya, kalian merupakan siswa-siswi yang luar biasa. Harus peduli sesama teman, sesama apa lagi? Sesama tetangga. Kalau di mana? Di rumah harus saling toleransi. Ya. Silakan ditempel di depan. Sudah, tempel di depan. Nah, anak-anakku luar biasa, kalian semua sudah menulis yang namanya kesepakatan kelas. Ya, anak-anakku yang kalian tulis di sini, Pandi hanya mengambil 8 saja, ya, yang lainnya akan menjadi kesepakatan kelas. Ya,
menghormati, rajin belajar, ya. Terus apa lagi? Kerja sama, belajar, terus menghargai sesama, ya. Terus kreatif, terus saling menghormati. Nah, anak-anak, dari yang 8 ini, langsung semuanya berapa? Apakah bisa disepakati? Bisa ya? Ya, tentunya dari yang 8 ini kalian harus apa? Harus menyepakati. Bisa disepakati atau tidak? Ya, tadi sudah ada tidak boleh ada kata-kata dilarang. Di sini ada lagi ini? Tidak ada, ya. Ini kerjasama, belajar, sama kreatif di sini. Sudah. Setelah ini kalian maju satu-satu menuliskan namanya dan tanda tangan bukti bahwa yang 8 itu sudah kita sepakati di kelas 4. Maju satu-satu, tanda tangan, nama dan tanda tangan. Yuk, silakan maju. Ya, bagus. Ya, silakan maju. Tentang kesepakatan kelas. Nantinya kalau kesepakatan kelas ini sudah dilaksanakan di kelas, semuanya harus apa? Harus kompak semuanya melaksanakan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Kau kan? Nah, ini kesepakatan kelas sudah dibuat, sudah ditandatangani. Artinya kalian harus melaksanakan di kelas supaya kelas kalian itu menjadi kelas yang ramah, yang peduli. Nantinya kalian itu terhadap sesama, peduli terhadap sesama. Nanti kelasnya menjadi kelas yang ramah. Nah, ini sudah kita buat, nantinya harus dilaksanakan. Sudah ya? Sudah ya? Ya. Pandi cukupkan sampai sekian dulu. Setelah ini kalian bisa istirahat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.